Nah, ada beberapa subtema yang akan dibahas dalam debat. Kita akan kupas satu persatu. Mulai dari subtema pertama adalah soal kesehatan dan penurunan stunting. Saya mau mulai dari paslon nomor urut 1 dulu dari Kang Oleh. Kang Oleh, kalau kita bicara Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Apa hasil belanja masalah dari paslon nomor urut 1 untuk menangani masalah kesehatan? Tentu pasangan kami nomor 1 dengan tagline Jabar Bahagia Lahir Batin, bahwa kesehatan adalah merupakan program prioritas utama karena kesehatan bagian daripada IPM. Problem masalah yang di Jawa Barat memiliki 50 juta penduduk, 27 kabupaten kota, luasnya juga cukup luas dan banyak daerah yang sangat tertinggal. Kendala yang paling utama adalah bahwasanya infrastruktur rumah sakit di Jawa Barat ini masih kurang. Hanya tertumpuk di daerah perkotaan saja, seperti Bandung, Bekasi, dan juga Bandung Cekungan ya. Sementara di wilayah Priangan Timur, Sukabumi, dan yang lain-lain di daerah terpencil tidak ada rumah sakit yang mumpuni. Oleh sebab itu insyaallah ta'ala Jabar Bahagia akan memperbanyak rumah sakit daerah sebagai pelayanan pokok dalam rangka bagaimana menciptakan warga Jabar yang sehat secara fisik agar bisa terjangkau baik dari sisi waktu maupun dari sisi anggaran. Bila perlu tentu ini bagian daripada sambungan program pemerintah, maka Jabar Bahagia ingin mengoptimalkan program pusat, provinsi, bahkan di kabupaten kota itu sendiri. Karena pemerataan fasilitas kesehatan ya, baik. Ya. Oke, sekarang saya ke paslon nomor urut 2, Kang Ilham. Kalau dari paslon nomor urut 2, dari hasil kampanye, apa suara dari masyarakat soal kesehatan dan bagaimana solusinya? Ya, soal isu kesehatan kita sudah melakukan shopping list idea bahwa di Jawa Barat ini problemnya adalah sesuai dengan tagline kita Jabar untuk kita semua. Jadi concern kita adalah bagaimana memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua kalangan lapisan masyarakat. Karena isunya adalah ketidakmerataan, baik itu berdasarkan teritorial maupun berdasarkan demografinya gitu ya. Jadi concern daripada paslon Pak JJ dan Pak Ronald adalah bagaimana memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau ya dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Nah, terkait memang spesifik isu yang memang kita soroti adalah berkaitan dengan misalkan stunting ya gitu. Jadi itu memang kita berencana untuk membuat program dokter keliling desa, lalu kemudian 1 vaskes, 1 tenaga kesehatan ya, dan yang ketiga itu mencegah stunting. Salah satunya adalah membuat program Ibu Sejahtera, yaitu program komprehensif untuk membuat skema nutrisi yang lengkap untuk ibu maupun anak. Itu selain memang kita akan mendukung program pemerintah pusat ya, yang terkait program bergizi gratis, makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Menangani isu kesehatan bagi 50 juta lebih masyarakat Jawa Barat bukan hal mudah. Saya juga akan tanyakan ke paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4. Tapi usai jeda tetap bersama kami di jelang debat publik Cagup dan Cawagup Jawa Barat 2024. Berikut ini. Anda kembali bersama kami di jelang debat publik Cagup dan Cawagup Jawa Barat 2024 dan masih bersama perwakilan masing-masing tim pemenangan. Kita lanjutkan soal isu kesehatan di Jawa Barat. Kita ke paslon nomor urut 3, Kang Akbar. Kalau dari paslon nomor urut 3, bagaimana mengatasi isu kesehatan buat 50 juta lebih masyarakat Jabar? Iya, jadi kami dari ASIH mengkaji dan juga melihat hasil dari kampanye kami turun ke masyarakat itu, memang soal kesehatan ini ada 3 persoalan utama. Pertama, kurangnya preventif ya, preventif, promotif kepada masyarakat untuk menangani kesehatan. Yang kedua, itu adalah minimalnya SDM kesehatan di daerah-daerah terpencil. Yang kita pantau itu. Jadi yang ketiga itu tingkat stunting di Jawa Barat itu masih tinggi, 21,7% dari angka nasional. Nah, ini persoalan utama kita. Yang kedua, akhirnya kita punya program unggulan terhadap masalah itu. Yang pertama adalah kita melakukan satu di masyarakat itu revitalisasi posyandu. Jadi kerja-kerja posyandu itu bukan hanya menggerakkan bayi yang sudah lahir,
Bahkan sudah mulai digerakkan posyandu itu sudah sejak ibu hamil. Karena stunting itu sudah mulai berlaku, sudah mulai berproses itu ketika ibu hamil. Bahkan dalam data kami di Jawa Barat itu kurang lebih 2,6 juta masyarakat ibu subur, pasangan subur itu berpotensi stunting. Nah ini yang kita coba untuk segera selesaikan. Dan program utama kami adalah stunting itu adalah peningkatan protein yang perlu disuplai kepada ibu hamil, anak-anak, bayi gitu ya. Nah kita punya program utama yang unggulan dalam ASI mungkin nanti akan disampaikan oleh Kang Sayhu dan Kang Ilham. Itu ada memberikan sumber makanan protein, yaitu setiap hari diberikan makan telur. Oke. Itu program kami, makan telur pada bayi anak-anak tiap hari. Oke, itu program utamanya. Saya ke paslon nomor urut 4, Kang Pradi. Kalau dari paslon nomor urut 4, bagaimana mengatasi isu kesehatan itu? Pemerataan kesehatan di seluruh wilayah geografis Jawa Barat. Yang pertama adalah tentu kita sepakat ingin memberikan yang terbaik. Maka di dalam tagline kami adalah Jabar Istimewa. Jadi Jabar Istimewa ini adalah memberikan pelayanan terbaik buat warga masyarakat. Nah ini pastinya akan kami upayakan. Nah terkait dengan kesehatan tentu ya dari 50 juta warga masyarakat Jawa Barat ingin mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat waktu. Dan tentu dibarengi dengan asupan-asupan gizi yang memenuhi syarat untuk pertumbuhan yang baik. Nah maka dari itu program pusat yang memang ini luar biasa memberikan makan bergizi gratis itu tentu diamini oleh Kang Dedi dan Kang Erwan. Nah, nanti melalui program-programnya terkait dengan infrastrukturnya, terkait sarana prasarana penunjangnya tentu akan kami siapkan. Di antaranya adalah tenaga-tenaga yang siap untuk turun dan datang ke masyarakat. Yang kedua, alat pendukungnya tentu juga disiapkan, ya termasuk mungkin bila bisa dilakukan adalah pesawat untuk menjemput katakanlah orang sakit ya dari wilayah ke wilayah kan cukup jauh ya secara geografis. Nah, yang berikut adalah tentu dengan para kepala daerah di 27 kabupaten kota ya, ini tentu ada pendistribusian ya dari program-program Provinsi Jawa Barat terkait dengan kesehatan. Mana yang kurang di wilayah? Tentu ini menjadi program kami ke depan. Ya, termasuk tadi buat anak-anak ya, termasuk ibu hamil. Nah, tentu itu ada program yang bukan hanya wacana tapi akan kami terapkan. Oke, baik. Siapapun cagup-cagup nanti yang terpilih itu memang jadi PR soal kesehatan. Kita akan berlanjut lagi ke subtema kedua, itu adalah soal reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini kan juga melibatkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat yang juga banyak sekali latar belakangnya. Kalau dari paslon nomor urut 1, solusinya apa untuk reformasi birokrasi yang lebih baik? Tentu Jabar Bahagia sudah membuat sebuah program bagaimana meritokrasi ini bisa berjalan dengan baik. KKN, kolusi, nepotisme ini bagaimana Jawa Barat ini hari demi hari bisa dizerokan. Mengedepankan tentang kredibilitas, integritas, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan yang pokok bagi kami, apalagi melihat Jawa Barat yang cukup kompleks ini diperlukan sebuah integritas yang cukup. Selain SDM, tentu integritas yang paling pokok sebenarnya. Kalau misalkan hari ini melihat SDM yang pintar-pintar, rasa-rasanya cukup banyak. Tetapi orang yang memiliki integritas yang kuat, bahwa dia sebagai ASN, pelayan masyarakat, ingin mengabdi kepada bangsa negara, dalam arti tidak ada KKN, tidak ada untuk memperkaya diri, rasa-rasanya ini juga menjadi SDM-nya menjadi kurang gitu kan. Nah oleh sebab itu integritas yang kami akan kedepankan selain kapasitas dan kapabilitas ini akan kami kedepankan melihat bahwa dalam rangka jenjang daripada jabatan-jabatan itu sendiri dalam hal birokrasi
akan dikedepankan sesuatu kapasitas dan Oke, kapasitas dan integritas di masing-masing jenjang ya. Ya. Oke, kalau ke paslon nomor urut 2 kan tidak hanya persoalannya adalah reformasi birokrasi yang lebih baik, tapi juga merata di seluruh daerah. Bagaimana solusi dari paslon nomor urut 2? Ya, kami melihat soal reformasi birokrasi ini ada 3 hal, Mbak. Pilarnya yang paling penting pertama adalah itu yang terkait soal tadi ya, sistem yang dipunyai oleh pemerintahan, kedua kemudian SDM daripada pelayan pemerintah, yang ketiga itu terkait ekosistemnya ya. Jadi salah satu program yang kita akan buat adalah program Jabar Satu Data ya. Jadi Jabar Satu Data itu akan membuat sebuah sistem ya yang membuat daerah-daerah dan kemudian Provinsi Jawa Barat itu mempunyai basis data yang terintegrasi satu sama lain, sehingga ke depan itu kemudian adanya kebocoran ataupun potensi ya ekonomi yang ada bisa kita petakan sesuai ini masing-masing. Yang kedua itu Jabar Monitoring System. Jadi kita mengusung sebuah program Jabar Monitoring System ini untuk supaya menilai kinerja pemerintah sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti gitu ya. Itu untuk agar merata ya di semua ya? Betul, betul. Oke, Betul. baik. Saya juga mau tanya ke paslon nomor urut 3. Kalau paslon nomor urut 3, hasil belanja masalah dan apa solusi yang akan ditawarkan untuk masyarakat Jabar terkait reformasi birokrasi? Ya, kami dari pasangan nomor 3 mencatat ada 3 persoalan utama dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, di Jawa Barat itu masih tingkat korupsi kepala daerah, bahkan sampai kepala desa juga masih tinggi. Ini yang pertama persoalan di Jawa Barat. Yang kedua, peningkatan profesionalisme aparatur negara juga ini masih perlu kita perbaiki betul. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga adalah pelayanan publik yang masih belum, keterbukaannya masih belum terbuka ya. Belum transparan ya, oke. Belum transparan. Nah, solusi kami 3 juga. Nah, program unggulan kami pertama adalah membangun komitmen anti korupsi bersama. Jadi kepala daerah semua, seluruh masyarakat itu harus bangun bersama komitmen anti korupsi. Ini mungkin sudah agak sedikit ini ya, klasik ya, bicara anti korupsi. Iya. Tapi ini sudah mungkin 20 tahun yang lalu kita bicara anti korupsi. Sekarang harus kita kembangkan lagi, harus kita tekankan lagi. Ada komitmen bersama untuk membangun anti korupsi. Khususnya dari pimpinan. Dan pimpinan kami yang mungkin Pak Asaihu ini, alhamdulillah selama menjadi pejabat sampai sekarang juga 3 periode jadi anggota DPR itu belum pernah ada hal dengan hukum. Dan apalagi Pak Ilham Habibie. Yang kedua adalah ada model tunjangan profesional pada aparat. Itu pernah dilakukan oleh Kang Aher. Waktu zaman Kang Aher itu aparat-aparat yang profesional yang punya prestasi itu diberikan tunjangan-tunjangan yang spesial gitu. Sehingga mereka punya kinerja yang bagus. Yang terakhir adalah digitalisasi pelayanan publik ya melalui aplikasi terintegrasi. Dari tingkat provinsi, kabupaten sampai pada kecamatan sampai desa itu terintegrasi. Datanya semua terintegrasi. Jadi ketahuan tuh mana apa yang sedang digerakkan, kemana anggaran, kemana. Itu saya kira perlu dibangun. Oke, baik. Sekarang ke paslon nomor urut 4, Kang Pradi. Kalau dari nomor 4 gimana? Baik Mbak Cindy, bahwa kita sepakat bahwa kita komitmen ya pada profesionalisme ya, dan kita ingin orang yang berintegritas ada di dalam pengelolaan termasuk pelayanan publik. Namun demikian tentu prosesnya ini juga harus dilakukan secara profesional ya, agar melahirkan orang-orang yang betul-betul siap sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Nah, digitalisasi ini menjadi salah satu upaya bagaimana mencegah tadi upaya-upaya corruption, nepotisme ya dalam perekrutan, menempatkan orang-orang yang siap pakai atau pada posisi-posisi yang dibutuhkan. Ini saya rasa bukan lagi wacana, tapi memang sudah harus dilakukan. Nah, kemudian hal yang lain kita juga tentu harus membangun komunikasi ya kepada APH misalnya ya. Pendampingan ini menjadi penting buat kita ke depan. Terakhir ya Jabar Istimewa ya ingin tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Deddy, kita nih hitam putih ya. Kita tidak ingin ada celah-celah ya sampai orang-orang punya peluang-peluang untuk hal-hal yang mungkin berurusan nanti pada APH. Dan kita tahu Kang Deddy itu dari dia pernah menjadi bupati 2 periode, kemudian beliau juga sebelumnya pernah DPRD, dan bahkan terakhir
dengan suara terbanyak 335.000 beliau terpilih menjadi DPR RI, bisa terlihat ya beliau punya punya track record yang sangat baik dan insya Allah bisa membuat Jabar istimewa, desa diurus dan kota ditata. Oke, itu tadi sudah ada isu kesehatan dan juga isu soal reformasi birokrasi yang dibahas dan kami akan lanjutkan lagi perbincangan bersama 4 narasumber dari tim sukses masing-masing paslon di Pilkada Jawa Barat. Saya akan meminta penutup dari masing-masing tim pemenangan. Saya dari Kang Oleh dulu, Kang Oleh. Sebentar lagi kita akan melihat debat. Percaya diri paslonnya akan bisa menarik hati warga Jabar? Insya Allah. Insya Allah. Dengan artinya sudah melakukan pendalaman dan sudah optimistis ya? Sudah tambahlah. Ada harapan untuk debat malam hari ini? Harapannya adalah mudah-mudahan bagi minimal ya, bagi pemilih yang akan mencoblos di tanggal 27 November itu adalah bisa menonton, bisa melihat, bisa memahami daripada program-program para calon, terutama calon nomor 1 Jabar Bahagia. Agar lebih yakin bagaimana datang ke TPS untuk tidak salah. Itu bisa memenangkan Jabar Bahagia. Oke, baik. Kita ke Kang Ilham. Kang Ilham, percaya diri debat ini akan bisa menarik hati warga Jabar? Ya, percaya diri karena kita persiapannya cukup lumayan matang. Pak JJ dan Pak Ronald juga, Pak JJ punya pengalaman di pemerintahan sebagai kepala daerah panjang dan Pak Ronald itu di ekonomi kreatif panjang ya, jadi mereka juga sudah menguasai isu dan persiapan kemarin kita banyak ya dari mulai melihat Jawa Barat ini tidak terpisah dari DKI yang akan berubah jadi DKJ sehingga positioning Jawa Barat itu dalam penentuan visi misi dan program kita itu jelas gitu di mana segala macamnya. Jadi saya kira nanti paslon Pak JJ dan Pak Ronald akan sangat percaya diri untuk bisa menawarkan program-program dan visi misinya untuk bisa dipilih oleh masyarakat Jawa Barat. Oke, baik. Saya ke paslon nomor 3, Kang Akbar. PD juga paslonnya akan bisa menarik hati warga Jabar? Sangat optimis. Insya Allah kami dalam Pilgub 2024 ini, 27 November, kami yakin, bismillah, masyarakat Jawa Barat akan menetapkan hatinya, pilihannya kepada pasangan kami, Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Ini 2 tokoh pimpinan yang terbaik menurut saya di Jawa Barat. Dua tokoh, satu yang punya kekuatan imtak, iman dan takwa, Kang Ahmad Saihu. Dan juga ini ada satu tokoh yang punya kekuatan iptek, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang lahir di Jerman Barat, tinggal landas dan sekarang akan menerbangkan Jawa Barat untuk menjadi Indonesia emas. Oke, baik. Saya ke Kang Pradi, terakhir Kang Pradi. Gimana, paslonnya PD bisa mendekati warga Jabar? Insya Allah ya. Jadi ini merupakan jawaban dari berbagai persoalan. Ya, kita dorong, kita dukung Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan Setiawan. Bahwa memilih pemimpin itu tentu ada kaidah-kaidah ya, kompetensinya, kemudian karakter dan track record. Ya, kita tahu Deddy Mulyadi ya pernah jadi kepala daerah, ya, kemudian juga ya concern dengan banyak hal kehidupan masyarakat. Ya, kemudian juga Kang Erwan yang kita tahu berangkat dari pengusaha dan pernah menjadi eksekutif juga. Nah, saya pikir ini adalah 2 kolaborasi yang insya Allah akan menyempurnakan ya sebelum-sebelumnya untuk Jawa Barat menjadi Jabar Istimewa, memberikan pelayanan terbaik buat warga masyarakat Jawa Barat. Oke, itu tadi harapan dari masing-masing dan kita juga nanti akan menyaksikan bagaimana keempat pasangan calon akan menyampaikan membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Kita akan sama-sama nantinya menantikan, karena ini juga lagi-lagi kami akan terus tegaskan bahwa ini akan menjadi momentum bagi masing-masing paslon untuk bisa menyampaikan program kerja, visi, misi, gagasan mereka kepada masyarakat Jawa Barat agar program mereka tersosialisasikan dengan baik selama masa kampanye sebelum 27 November 2024. Dan ini juga jadi momentum yang penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk bisa melihat secara detail seperti apa program mereka, keempat pasangan calon ini, untuk bisa meneguhkan hati ketika datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Sekali lagi kita nantinya akan mendengarkan tema
debat pada malam hari ini adalah membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Tentu tidak mudah karena Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia. Dengan geografis yang juga cukup kompleks, ada dataran rendah, ada juga pegunungan. Ini akan menjadi PR bagi siapapun nanti cagup maupun juga cawagup yang terpilih untuk bisa menjawab semua PR itu. Dan kita akan menuju ke Geraha Sanusi Unpad Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih untuk Kang Oleh Soleh, tim pemenangan Acep Gita. Terima kasih Kang Ilham Wiratmaja, tim pemenangan JJ Ronald. Terima kasih Kang Akbar Zulfakar, Ketua Harian tim pemenangan Jabar Syaiku Ilham. Dan terima kasih Kang Pradi Supriyatna, tim pemenangan Dedi Erwan. Dan kami akan tutup jelang debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2024. Saya Cindy Permadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.